Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-hadits al-mutawatir, kemudian al-mu'an'an wal mubaham. Jadi ada 3 nau yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini dengan kitab kita Al-Imam Al-Baiquni wa syarihi Al-Wajiz dan syarih Wajaizi Al-Manzumah Al-Baiquniyah lil Habib Abi Numay radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa syarih wa الزائد رضي الله عنهم ونفعنا بهم وعلوم مشايخنا وشيخنا في الدارين آمين. ومتواتر روى كما يجب جمع محال جمعهم على الكذب. Jadi ada 3 bait yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dalam bait yang baru saja kita bacakan, bait pertama itu mengenai al-hadits al-mutawatir saja, dan bait ini adalah bait tambahan dari Al-Habib Abi Numay radhiyallahu anhu, tambahan daripada beliau untuk Al-Manzumah Al-Baiquniyah sebagaimana kita ketahui bersama. Dalam bait ini tentunya ada beberapa masail al-mustafadah, al-masail al-mustafadah. Al-mas'alah yang pertama adalah ta'riful mutawatir. Sebelum ta'riful mutawatir, al-mas'alatul ula adalah mengenai bahwasanya al-muhaddithun wal usuliyun membagi hadis itu kepada 3 bagian, atau yu'abbar di sini dengan al-khabar. Jadi khabar ada 3 aqsam. Al-qismul awal adalah an yakuna lil khabari turuqun ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan wa huwa al-mutawatir. Al-qismu tsani an yakuna lil khabari turuqun mahsurah bi'adadin muayyan wa huwa ma yusamma fil istilahi bil ahad. Fa in kana al-'adad al-muayyan fawqa al-ithnain fa huwa al-mashhur, wa in kana al-'adad al-muayyan lahu tariqan faqat fa huwa al-'aziz. والقسم الثالث أن يكون الخبر تنحصر رواته أو روايته بطريق واحد وهو الغريب. Pada pertemuan sebelum ini saya telah menjelaskan atau menyinggung bahwasanya al-khabar atau al-hadis dari segi adadu ruwatihi, jumlah periwayatnya terbagi kepada 2 bagian, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Dalam ahad ada masyhur, ada aziz, ada gharib atau fard. Ada 3. 2 daripada 3 itu kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu fil aziz wal masyhur. Pada kali ini kita akan bahas 1 daripada 2 pembagian besar itu, yaitu al-mutawatir. Di sini pada qism awal beliau mengatakan bahwasanya usuliyun dan muhaddisin membagi khabar itu pada 3 bagian. Bagian pertama itu adalah yang mana khabar itu diriwayatkan dengan jumlah para perawi yang banyak tapi tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan bilangan atau jumlah tertentu, baik 4, 10, 5 ila akhirih. Tidak terbatas. Itu disebut dengan mutawatir. Yang kedua, jumlahnya banyak juga, jumlah periwayatnya hanya saja terbatas 3 ke atas, tapi enggak sampai kepada jumlah riwayat mutawatir, disebut dengan masyhur. Akan tapi ini berada di bawah pembagian yang disebut dengan ahad. Kalau 2 saja, ini yang sudah kita bahas sebelumnya juga, yaitu al-aziz. Yang ketiga atau yang terakhir, kalau pembahasannya, kalau atau riwayatnya itu dalam sanadnya itu ada tafarrudur rawi, rawinya mutafarrid. Nah, itu disebut dengan gharib. Ini belum kita bahas. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas insyaallah taala. Akan tapi sebagaimana beliau singgung juga di sini, di dalam ahad itu ada 3 bagian, masyhur dan aziz dan gharib. Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi.
Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah kedua yang dapat diambil daripada bait di atas. Definisi daripada al-mutawatir. Ada definisi yaitu ta'rif. Ada ta'rif lughawi, ada ta'rif istilahi. Ta'rif lughawi untuk mutawatir adalah mutatabi'. At-tawatur artinya tatabu', yaitu berkesinambungan, terus-menerus. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, apa itu mutawatir atau apa itu al-haditsil mutawatir? Al-haditsil mutawatir adalah al-hadithul ladzi rawahu 'adadun katsirun. Ahalatil 'adatu tawatu'uhum aw tawafuquhum 'ala al-kadhib min ibtida'ihi ila intihaihi an mithlihim min al-ibtida'i ila al-intihai wa kana mustanadu intihaihimul hiss. Jadi ada dua kriteria yang kita dapati daripada definisi ini. Hadis itu diriwayatkan yang pertama daripada jumlah yang banyak, dan jumlah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu, akan tetapi secara adat, secara logika, adat atau uruf, mustahil mereka bersepakat untuk melakukan dusta, atau mustahil mereka sepakat untuk melakukan kesalahan yang sama. Kemudian keadaan ini berada pada setiap tabaqat, daripada sanad pertama sampai terakhir, yaitu pada sahabat. Yang terakhir adalah sandaran akhirnya adalah sandaran sanad terakhir di sini adalah al-his, yaitu al-his kalau indal ulama itu ada 5. Wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasil khamsi. Di sini disebutkan al-Amriti sebutkan al-mustafad bil hawasil khams. Tapi yang dimaksud dengan hawas di sini biasanya adalah as-sama' wal ibsar, pendengaran dan penglihatan. Jadi sahabat itu mendengar Nabi berkata demikian, bersabda demikian, atau sahabat melihat Nabi melakukan hal yang demikian. Kalau jumlahnya sampai mutawatir, sampai sanad terakhir kepada musannif, maka hadis ini adalah mutawatir ketika terpenuhi syarat-syarat lainnya. Kemudian terakhir beliau sebutkan di sini wa afadal ilm, dan faedahnya adalah yufidul ilm, sebagaimana sayati tafsilnya, rinciannya. Kita langsung kepada al-faidatu atau al-mas'alatu tsalitsah daripada bait yang baru kita bacakan tadi. Jadi kata beliau di sini, dalam definisi itu ada 4 syarat. Syarat yang disebutkan di situ, syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagaimana ada 4 quyud di dalam definisi, masing-masing qaid di dalam ta'rif tersebut menjadi syarat. Jadi syarat pertama apa? Al-adadul katsir, kathratul adad, banyak jumlah periwayatnya. Bagaimana banyaknya itu? Mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang ketiga, jumlah yang demikian itu berada pada setiap tabaqah yang ada di dalam sanad, dari sanadnya musannif sampai kepada sahabat. Yang keempat adalah mustanadun tihaihimul hawas. Jadi sandaran terakhir mereka adalah his. Jadi di sini di dalam syurut yang baru kita sebutkan sebenarnya adalah pengulangan daripada ta'rif yang baru kita sebutkan. Jadi qaid yang ada di dalam ta'rif, masing-masing qaid menjadi syarat minas syurut al-arba'ah. Jadi ada 4 syarat sehingga hadis tersebut menjadi hadis yang mutawatir. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat. Ada pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir kepada 2 bagian. Ulama menyebutkan bagian pertama adalah al-mutawatirul lafzi. Yang kedua adalah al-mutawatir al-ma'nawi. Apa itu al-mutawatirul lafzi? Beliau sebutkan di sini ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu, yang mana jumlahnya dan saya maksud di sini ma'nahu wa lafzuhu, lafaz dan maknanya mutawatir sampai kepada musannif hadis. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, kata Nabi, maka dia menempah tempatnya di neraka. Hadis ini statusnya apa? Mutawatir. Hadis ini
mutawatir. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 70 sahabat. Jadi 70 orang sahabat, sahabat yang jumlahnya ratusan ribu itu 70 dari mereka mendengarkan Nabi SAW menyebutkan hadis ini kepada mereka. Dengan lafaz yang sama. Kalau sudah lafaz sama, otomatis maknanya sama. Jadi, hadis ini mutawatir. Benar. Jadi kalau sudah hadis mutawatir, ulama menyebutkan hadis mutawatir bukanlah pembahasan asli untuk ilmu hadis atau untuk muhaddisin atau untuk ilmu sanad. Kenapa? Karena kalau Anda sudah tahakkuk memastikan bahwasanya khabar tersebut diriwayatkan secara mutawatir, maka sudah kita tidak cari lagi keadaan daripada ruwahnya, halnya. Kita sudah tidak cari lagi keadaan sanadnya, apakah adalahnya ada, dhabtunnya ada atau tidak. Karena sudah jumlah yang ada itu sudah cukup untuk kita untuk mengimani dan beramal dengan hadis tersebut. Apalagi contohnya, hadis al-masih 'alal khuffain. Al-masih 'alal khuffain, menghapus al-khuf, kedua khuf ketika dalam keadaan tertentu. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh 50 orang sahabat lebih. Kemudian hadithul haud, ini hadis di bab akidah, haudin Nabi SAW, juga 70 orang lebih. Juga hadis mengenai nuzulul Quran ala sab'ati ahruf, turunnya Al-Quran dengan 7 ahruf atau 7 qiraat. Juga ini mutawatir, 25 orang sahabat yang meriwayatkannya. Dan begitu seterusnya dengan syarat-syarat yang lain ada, sehingga hadis ini menjadi hadis yang mutawatir. Begitu juga hadis Nabi SAW sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Imam Suyuti Al-Azhari Al-Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah, hadis Al-Iman Yaman. Iman, kalau mau lihat iman, lihatlah iman orang Yaman, kata Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Dan hadis-hadis lainnya. Kemudian tadi al-mutawatirul lafzi. Kemudian ada namanya al-mutawatirul ma'nawi. Hadis ini mutawatir secara tapi secara makna. Kalau Anda perhatikan, lafaznya dari sekian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mereka tidak meriwayatkan dengan lafaz yang sama walaupun jumlah mereka banyak. Tapi bisa kita ambil atau ulama mengambil bahwasanya dari sekian banyak hadis ini dengan lafaz yang berbeda akan tapi maknanya sama, yaitu apa? Hadis mengenai raf'i al-yadain fi du'a. Bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Apa kata beliau di sini? Wal mutawatirul ma'na huwa ma tawatara ma'nahu duna lafzi, mithlu hadits raf'i al-yadain fi du'a. Jadi masih ada banyak yang kita dapati daripada saudara-saudara kita yang mengingkari ketika Anda atau ketika siapa saja di antara kita mengangkat tangan ketika berdoa, bahwasanya tidak ada daripada Nabi SAW katanya. Akan tapi para ulama hadis wal usulin telah menyatakan bahwasanya hadis mengenai angkat tangan ketika berdoa adalah hadis mutawatir. Ya, dia bukan mutawatir lafzi, akan tapi dia adalah mutawatir ma'nawi. Artinya ada banyak kasus ketika Nabi di masjid, ketika Nabi di safar, ketika hujan, ketika minta hujan, ketika Nabi di rumah bersama para istrinya, ketika di sepertiga malam terakhir, dan di kasus-kasus atau pada posisi-posisi yang banyak, case-case yang banyak, Nabi itu kalau berdoa angkat tangan. Jadi ketika dikumpulkan ada 100 hadis yang mengeluarkan satu makna, yaitu bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Maka para ulama menyatakan status hadis angkat tangannya Nabi SAW ketika berdoa adalah hadis mutawatir. Jadi itu ya, mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Kemudian kita langsung beranjak kepada masalah selanjutnya, al-mas'alatil khamisah. Kata beliau, al-khabaru mutawatir yufidul ilm al-qat'i bil ittifaq fa yajibu tasdiqu wal akhdhu bihi fil ahkami usuluddin. Apa kekuatan hadis mutawatir ini? Kekuatannya dia dari segi tawaturnya, kalau kita tahu bagaimana Al-Qur'an sampai kepada kita, kita tidak pernah mendapati dalam ilmu Quran atau yang pernah mempelajari ilmu Quran mempelajari ruwat Al-Quran atau riwayat ruwatu al-qiraat sebagaimana yang dipelajari di ilmu hadis. Ma'ilmihi tafsir fil ayati wa fil hadithi halat ruwati. Orang kalau di ilmu Quran pelajari ilmu tafsir dan sebagainya, enggak ada di situ mempelajari mengenai hal qurra
jarhan wa ta'dilan. Sehingga ini qari ini majruh, thiqah, diterima riwayatnya atau enggak. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir. Sangat banyak daripada sahabat sampai kepada para qurra. Makanya tidak dicari sebagaimana para ulama hadis mencari keadaan para ruwah, para qurra atau ruwah al-qiraat yang ada. Begitulah hadis mutawatir. Dia hadis tapi mutawatir. Ketika jumlah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi ada, jadi ulama hadis sudah tidak mencari lagi yang namanya dirasatul isnad, sudah tidak ada. Tidak mempelajari lagi yang namanya rijal isnad kalau hadisnya sudah mutawatir. Makanya beliau sebut sini yufidul ilm al-qat'i. Jadi ketika itu ada, Anda dapatkan di kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir seperti kitabnya Imam Suyuti Al-Azhari Mutawatirah, Al-Mutanathirah sebagaimana yang akan disebutkan. Kemudian beliau juga punya Qatful Azhar. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad Ja'far Qattani juga punya Al-Nadhmul Mutanathir. Kemudian Sayyid Abdullah Al-Ghumari atau Abdul Aziz Al-Ghumari dan yang lainnya punya kitab-kitab mengenai hadis mutawatir. Ketahuilah bahwasanya hadis tersebut yufidul ilm al-yaqin. Ilm dan dia yakin, bukan ilmu nadhari. Jadi ilmunya daruri. Sebagaimana Anda tahu kalau ditanyakan satu adalah setengah daripada dua. Tanpa berpikir Anda sudah tahu satu adalah setengah daripada dua. Dia daruri. Diketahui oleh semua kalangan, baik ammi atau ahlun nazar. Akan tapi kalau ilmunya nazari atau kasbi, harus dilakukan dulu muqaddimah. Untuk mengisbat bahwasanya al-alam ini hadis, dia mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Nah, ini kan perlu muqaddimah terus natijah. Ini namanya kasbi kan, bukan daruri. Kalau mutawatir ini daruri dan qat'i dan yakin, maka wajib untuk diimani dan wajib diambil ketika untuk dijadikan argumen atau hujjah pada ahkam dan pada akidah. Sebagaimana beliau sebutkan di sini dan andal mutaakhirin atau anda ulama al-hadis juga sebagaimana yang kita sebutkan. Kemudian al-mas'alatu sadisah beliau sebutkan di sini minal muallafat fil haditsil mutawatir. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Kata beliau Al-Imam Suyuti, beliau menyebutkan di sini ada dua kitab Imam Suyuti saya sudah sebutkan tadi. Al-Azhar Mutanathirah fil Akhbar Mutawatirah Al-Imam Suyuti, beliau kumpulkan di sini 110 hadis mutawatir. Dan beliau mempunyai syarat. Beliau kumpulkan di sini 110 hadis mutawatir dan beliau susun berdasarkan abwab. Sebagaimana kalau tahu Sahih Bukhari masalan, Imam Bukhari memulai hadisnya dengan babul iman atau kitabul iman, al-iman, at-taharah, at-tafsir sampai terakhir. Di sini beliau mulai dengan kitabul iman dan beliau sudahi dengan kitabul ba'ts. Iman, al-iman wa taharah, kemudian al-ahkam ila akhiri sampai yang terakhir adalah al-bahth. Dan kitab ini sebagaimana nuskhah yang waqaftu 'alaiha dita'liq oleh As-Sayyid Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Kitab latif. Dan beliau sebutkan di muqaddimah bahwasanya beliau punya kitab sebelum sebelum beliau mengumpulkan Al-Azhar Al-Mutanathirah, beliau kumpulkan juga hadis mutawatir dalam satu kitab dengan matanya secara lengkap, sanad dan turuknya secara lengkap. Akan tapi karena turunnya himmah tulabil ilm, kata beliau, bahkan tulabil hadis, akhirnya beliau hapus sanad-sanad yang ada. Kemudian beliau kumpulkanlah hadis-hadis mutawatir ini di kitab beliau ini Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Beliau hanya menyebutkan matan, kemudian musannif yang meriwayatkannya berserta para sahabatnya saja. Dan syarat beliau minimal 10. Jadi 10 ke atas. Itu sudah mutawatir. Karena kalau biasanya seperti itu, kalau di sahabat sudah banyak, otomatis ke bawah itu banyak. Adat kathir, ahalatil adah, mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian beliau juga punya talkhis atas kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah ini sendiri. Namanya Qatful Azhar. Qatfu itu kan petikan. Jadi apa yang beliau lakukan di sini? Beliau talkhis kitab tersebut. Kemudian ada lagi Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, sahibu risalatil mustatrafah. Min syuyukh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau kumpulkan atau istadraka ala Al-Hafidz Suyuti. Beliau istidrak kitab Al-Hafidz Suyuti yang bernama Al-Azhar Al-Mutanathirah tadi.
di dalam kitab beliau yang dinamakan dengan Nazmul Mutanathir. Kemudian datang Al-Hafidz Abdul Aziz Ibn Muhammad Masjid Al-Ghumari, beliau punya kitab juga Yastadrik ala Nazmil Mutanathir min al-hadits mutawatir, punya Syekh Muhammad Ja'far. Yastadrik alaihi Al-Hafidz Abdul Aziz dengan kitabnya Ithaf Dzawil Fadail. Yastadrik ala Nazmil Mutanathir. Kedua kitab ini, Al-Azhar Mutanathirah dan Ithaf Dzawil Fadail, di salah satu nuskhah yang ada sampai kepada kita, di dalam satu nuskhah ada dua kitab, yaitu Darut Ta'lif. Saya rasa Darut Ta'lif Juz'un Latif. Kedua kitab ini digabungkan, Al-Azhar Mutanathirah dan Ithaf Dzawil Fadail, dalam dua kitab, di dalam satu nuskhah. Dua kitab di dalam satu nuskhah dari Ta'lif. Kitabun Latif atau hajmuhu latif. Masalah yang ketujuh adalah mengenai khilaf antara Al-Hafidz Ibnu Shalah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau di sini, qarrara Al-Hafidz Ibnu Shalah anna al-mutawatir nadir, bainama athbata Al-Hafidz Ibnu Hajar kathratu wujudihi. Wa qad wafaqa ba'du ahli al-'ilm baina qawli al-Hafidzain Ibnu Shalah wa Ibnu Hajar bi anna ma qasada Ibnu Shalah wal mutawatir al-lafzi wa ma qasada Ibnu Hajar wal mutawatir al-ma'nawi, wa hadha al-waqi'. Ibnu Shalah bilang mutawatir itu nadir, kata Ibnu Shalah. Jarang. Artinya beliau bilang nadir, bukan enggak ada. Jarang didapati, nadir. Sedangkan Ibnu Hajar bilang banyak. Ini kan iskal. Jadi seolah-olah secara zahir ada kontradiksi antara kedua imam. Akan tapi sebagian ahli ilm, di antaranya saya rasa Syekh Nuruddin Iter juga membawa atau yahmilu mahmalan, bahwasanya mungkin bisa jadi yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Shalah nudur atau jarangnya hadis mutawatir di situ adalah mutawatirun lafzi, memang jarang. Ma'qul, laisa biba'id kalau kita sebut mutawatir lafzi itu jarang terjadi atau jarang didapati. Adapun yang dimaksud oleh Hafidz Ibnu Hajar banyak adalah hadis yang mutawatir maknanya, sebagaimana hadis raf'il yadain ketika mengangkat tangan tadi. Kalau mutawatir maknawi memang banyak, sebagaimana, atau kalau yang dimaksud oleh Hafidz Ibnu Hajar adalah mutawatir al-ma'nawi. Jadi dengan demikian kita telah mentaufik, menyatukan antara kedua pendapat. Antara pendapat mengatakan bahwasanya mutawatir itu nadir, antara pendapat yang mengatakan bahwasanya mutawatir itu banyak. Yang menyatakan nadir yaitu apa? Lafzi. Yang menyatakan banyak yaitu apa? Ma'nawi. Jadi sekali lagi bisa kita rujuk untuk mengetahui hadis tersebut mutawatir adalah merujuk pada kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi. Atau juga boleh kalau mau dicoba, kalau anda seorang hadisi yang sudah mempelajari bagaimana mentakhrij hadis, coba sendiri. Akan tapi jangan istiqlal, jangan terlepas dari buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Coba sendiri dengan jam'i turuq, dimulai daripada sahabat sampai kepada al-Imam al-Musannif, penulis suatu hadis atau suatu kitab hadis, bisa jadi Anda mendapati hadis mutawatir yang belum pernah didapati di kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir sebelumnya. Jadi dengan demikian, itulah sekian pembahasan singkat mengenai al-haditsil mutawatir secara singkat atau secara ringkas. Saya harap sudah ada gambaran ya untuk mengenai hadis mutawatir. Tapi saya ingin tambih bahwasanya kita tidak bisa mengatakan hadis mutawatir sahih, hasan, dhaif. Kenapa? Karena mutawatir bukan pembahasan sanad, bukan pembahasan ahli isnad, bukan pembahasan muhaddisin. Makanya muhaddisin atau para muhaddisin menyatakan ini adalah au laisa min maba'ahi fi hadzal fan, katanya. Bukanlah pembahasan fan ini, yaitu hadis. Karena dia sudah pembahasan para ulama usuliyun. Ulama usul sudah membahas langsung kepada isi matan yang ada, yaitu dalalahnya. Bukan lagi membahas dia sabit atau enggak sabit. Karena yang kita bahas di hadis ahad adalah sahih, hasan, dhaif atau makbul atau ghairu makbul, itu adalah pembahasan hadis ahad. Akan tapi hadis mutawatir kita sudah tidak lagi membahas sanad. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan al-haditsil mu'an'an. Kemudian setelah itu kita akan langsung kepada al-mubham. Qala musannif mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mithlu mu'an'anin mu'an'anun. Mu'annanun warad ka'anna amran
qala dha falyu'tamad. Di sini ada dua min ulumil hadits atau tiga, mu'an'an, mubaham dan mu'annan. Qala hafizahullah taala al-masailul mustafadah al-ula al-haditsul mu'an'an. Apakah yang dimaksud dengan atau apa yang dimaksud dengan al-haditsul mu'an'an? Qala al-haditsul mu'an'an huwa al-haditsul ladzi ruwiya bilafdhin an min ghairi bayanin lit-tahdits wal ikhbari was sama' ka qauli rawi haddatsana fulan an fulan. Jadi al-haditsul mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. Rawi sebut an fulan. Ini an-ana. Rawi yang menyebutkan an itu disebut al-mu'an'in. Dan ini tanpa ada penjelasan atau tanpa ada lafaz di torik lain contohnya atau di jalur lain yang yusarrih bahwasanya mu'an'in ini yusarrih bis sama' seperti dia sebutkan haddatsana akhbarana haddatsana atau amba'ana, enggak ada, atau sami'na atau sami'tu. Lafaz ini tidak ada. Hanya yang didapati dari dia untuk hadis ini adalah an, bilafzi an. Jadi hadis ini adalah hadis an-ana. Walaupun di sanad yang lain atau di tabaqat yang lain atau di mawadhi' yang lain untuk sanad ini semuanya kalau tidak haddatsana sami'tu al-muhim yusarrih, terang-terangan menyatakan atau dengan lafaz yusarrih bis sama'. Akan tapi ada saja yang an-ana itu muskil. Itu harus diteliti sesuai dengan syarat atau kaidah yang ada. Kata beliau, ka qauli rawi haddatsana fulan an fulan. Padahal rawi yang pertama sudah menyebutkan haddatsana, saya contohnya. Saya sebutkan haddatsana fulan. Syekh saya fulan, haddatsana. Tapi syekh ini menyebutkan an fulan. Jadi ini an-ana sudah. Asy-syekh ini mu'an'in. Baru kita cek apakah dia muttasil atau tidak, apakah dia sahih atau tidak, apakah dia diterima atau tidak. Jadi itu definisi daripada al-haditsul mu'an'an. Yang kedua, hukum al-haditsul mu'an'an. Kapan al-haditsul mu'an'an ini menjadi hadis muttasil? Karena di sini yahtamil. Di sini ada kemungkinan, mungkin dia muttasil, mungkin tidak. Kita sudah membahas mengenai muttasil sebelumnya. Pertemuan pertama atau kedua. Dan an-ana ini yahtamil, mungkin muttasil, mungkin tidak. Dan untuk memastikan itu harus dicari. Harus dilakukan apa? Bahth. Harus dicek. Kapan hadis mu'an'an atau hadis mu'an'an ini menjadi atau diterima sebagai hadis muttasil? Ada dua syarat. Syarat yang pertama, salamatu rawihi atau salamatu mu'an'inihi 'anit tadlis. Jadi al-mu'an'in ini harus aman daripada tadlis. Dia bukan mudallis. Artinya dia bukan orang yang menyebutkan an-anah, akan tetapi ternyata syekh dia yang dia sebutkan dengan an-ana ini dia enggak pernah ketemu atau enggak mu'asharah. Ketika ini terjadi berarti dia mudallis. Dan ketika terjadi an-ana pada orang seperti ini berarti an-anahnya ini munqati'. Kenapa? Karena ternyata dia yu'an'in menyebutkan an itu daripada syekh yang belum dia pernah ketemu. Dan dia adalah seorang mudallis. Berbeda kalau dia seorang thiqah hafidh tapi yu'an'in. Ternyata syekhnya memang dia bertemu. Akan tetapi dia sebutkan dengan meriwayatkan hadis ini daripada syekhnya itu dengan lafaz an-ana. Ketika ini hadisnya muttasil. Jadi ada dua keadaan. Jadi kita harus merincikan. Yang kedua, beliau sebut sini thubutu mulaqatihi liman rawa anhu bi'an 'inda al-Bukhari wa iktafa Muslimun 'an syart tsani bi thubuti kaunihima fi 'asrin wahid. Wa mithlu al-hadits al-mu'annan qala al-hafidz al-Iraqi. Jadi mengenai syarat kedua bagaimana atau kapan hadis mu'an'an ini menjadi hadis muttasil. Di sini ada khilaf. Kalau menurut Imam Bukhari berdasarkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di Nuzhah atau Imam Bukhari atau guru beliau Al-Imam Ali bin Al-Madini mensyaratkan harus thubutul liqa. Benar-benar ada pertemuan antara rawi ini, antara saya yang menyebutkan an-ana dengan guru saya. Qala Hanif an fulan. Antara saya dengan fulan harus bertemu. Ini kata Imam Bukhari. Baru disebut ittisal. Walaupun saya mendatangkan atau menyebutkan lafaz an-ana. Akan tapi Imam Muslim tidak, lebih longgar. Jadi lebih ahwat, itu memang pendapat Imam Bukhari. Akan tapi kita tidak mengingkari pendapat Imam Muslim yang hanya berkecukupan dengan thubutul mu'asar. Artinya apa? Enggak perlu terwujud benar-benar pertemuan antara keduanya. Tidak disyaratkan, tidak wajib. Akan tapi kalau ada yang lebih bagus.
akan tetapi tidak syaratkan. Hanya saja yang disyaratkan adalah thubutul mu'asarah. Apa arti mu'asarah? Ketemu. Kemungkinan untuk ketemu itu ada. Kemungkinan, bukan terwujud benar-benar. Bukan thubut. Jadi bedakan antara imkan dengan thubut. Imam Muslim hanya mensyaratkan imkanul liqa, yaitu apa? Mu'asarah. Kalau Anda berumur sekitar 30 ke atas dengan Imam Sya'rawi yang sudah wafat, mu'asarah itu ada. Jadi inilah gambaran pendekatannya. Enggak pernah ketemu dengan Imam Sya'rawi, tapi mu'asarah ada fi asrin wahid. Dan umur Anda ketika Imam Sya'rawi masih hidup adalah umur memungkinkan Anda untuk meriwayatkan sebuah hadis. Kurang lebih seperti ini syarat pada Imam Muslim. Tapi ada yang menganggap bahwasanya syarat Imam Muslim ini tidak hanya sekedar itu. Jadi harus juga mu'asarah, dan akan tapi keduanya berada di balad yang sama, di kota atau di negara yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat Imam Muslim itu. Cukuplah thubutu al-mu'asarah wa imkanul liqa. Nah, berarti ada dua pendapat di sini. Tentunya pendapat yang ahwat, yang lebih ada kehati-hatian di situ, ihtiyat, adalah pendapat imamnya Bukhari. Apa kata Imam Al-Iraqi? Wa sahahu wasla mu'an'anin salim min dalsati rawihi wal liqa'u alim. Jadi mereka mensahihkan hadis yang mu'an'an kalau aman rawinya atau mu'an'innya daripada tadlis dan thabata liqa. Jadi Imam Iraqi di sini mendapat atau mengambil pendapat Al-Imam Al-Bukhari sebagai begitu juga murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhah wa fi ghairihi minal kutub. Wa kadzalikal mutaakhirun. Kemudian masalah ketiga. Jadi sebenarnya ini sudah selesai kita membahas mengenai al-haditsil mu'an'an. Jadi apa saja yang kita bahas tadi mengenai al-haditsil mu'an'an, begitu jugalah kurang lebih atau kira-kira hukum atau definisi atau pembahasan yang ada di al-haditsil mu'annan. Al-mu'an'an, al-mu'annan, atau dengan alfaz yang lainnya yang tidak ada di situ tasrih bis sama'. Jadi hukumnya ini semua sama. Al-mu'annan, al-mu'an'an wal mu'annan, atau qala, atau qala fulan, qala, yakni semua dengan menyebutkan qala saja. Atau balaghani. Ini kan tidak ada tasrih bis sama'. Jadi hukumnya sama. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan al-mubaham. Al-hadithul mubaham wal hadithul ladzi fihi rawin lam yudhkar ismuhu bal ubhima wa ukhfiya. Jadi al-hadithul mubaham adalah hadis yang pada sanadnya rawinya tidak disebutkan namanya, nama bapaknya. Jadi tidak ada namanya, apalagi nama bapaknya. Akan tetapi apa? Ubhima, disembunyikan namanya atau namanya tersembunyi sehingga kita tidak tahu. Qala Bakar, haddatsana Zaid. Qala sami'tu rajulan. Rajul. Jadi, mana syahidnya di sini? Qaluhu rajul. Jadi kalau rajul, imra'ah, syekh, fulan, ini semua mubaham. Jadi Anda tidak akan kenal kan ini siapa rajul ini? Ini siapa orang ini? Sawa'un kana rajulan aw imra'atan fil matni aw fil isnad. Wa qalu nadhim wa lam yusam ay lam yudhkar ismuhu. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya hadis mubaham itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama mubaham fis sanad, yang kedua mubaham di matan. Sekarang misal daripada al-haditsil mubaham. Di sini ada hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada seorang sayyidah juga, seorang sahabiyah, akan tapi beliau tubhim, mengibhamkan nama sayyidah ini. Apa kata beliau? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha fil haid. Bahwasanya seorang wanita menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mandinya ketika sedang haid. Nah, di sini mubaham. Di mana ibhamnya? Ibhamnya fi qauli Sayyidah Aisyah anna imra'atan, bahwasanya seorang wanita. Kalau kita ditanya, siapapun enggak tahu ini seorang wanita siapa, kecuali kalau ada tamsis daripada ulama. Ada ulama menyebutkan bahwasanya imra'ah ini adalah fulana, atau ulama menyebutkan di dalam riwayat lain ketika kita mentakhrij di sanad ini mubaham, akan tapi ketika kita cari di sanad yang lain kita dapati imra'ah ini disebutkan namanya. Jadi dengan begitu ketika mubaham, hadis ini mubaham yang tadinya dhaif, kalau terjadi di sanad dan didapati di sanad lain muayyan, irtafa'at jahalatuhu atau jahalatuha kalau dia wanita.
Jadi al-mubham ada di sanad, ada di matan. Yang baru saja kita sebutkan adalah al-ibham yang ada di matan. Jadi, apa hukum hadis mubham kalau ibhamnya terjadi di matan? Ulama menyatakan bahwasanya al-mubham kalau terjadi di matan la yadur. Tidak berefek negatif kepada hukum suatu hadis tersebut kalau terpenuhi hukum-hukum lainnya. Maka beliau sebutkan di sini wahiyya Asma bintu Syakal radhiyallahu anha kama fi ba'd riwayat. Jadi ternyata mubham imra'ah di sini sudah disebutkan namanya. Namanya siapa? Asma bintu Syakal. Sebagaimana fi ba'd riwayat ukhra. Jadi dengan demikian irtafa'at jahalati. Yang tadinya saya enggak tahu jadi tahu. Padahal kalau enggak tahu pun ini hadis enggak berbahaya atau enggak akan dhaif kalau terpenuhi syarat-syarat lainnya. Yang berbahaya atau yang berefek negatif kepada hukum suatu hadis adalah kalau ibhamnya itu terjadi di sana. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bakar an Zaid qala sami'tu rajulan qala sami'tu Muhammadan. Ini rajul siapa? Dan ini banyak terjadi. Walaupun ada di situ muallafat atau kutub yang mengumpulkan arwah al-mubahamah. Rawi-rawi yang mubaham. Akan tapi ulama atau mutaakhirin atau ba'dil mu'asirin mengatakan kebanyakan mubahamat itu tidak muayyanah. Kita tidak ketahui walaupun dengan perantara mendapatinya di riwayat-riwayat lain. Kemudian beliau sebutkan di sini apa? Wa mithalu fil isnad ma idza qila haddatsani Sufyan an rajul. Sama seperti misal yang saya sebutkan tadi. Haddatsani Sufyan, murid Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan haddatsani Sufyan. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan an rajul. Ini kalau kita tidak dapati ini siapa rajul, ini hadis dhaif. Kenapa? Karena dalam ilmu rijal ada yang disebut dengan al-ain, ada yang disebutkan hal. Kalau diketahui ainnya, harus diketahui juga halnya. Kalau ada yang ketuk pintu sekarang, tok tok tok, dia nggak salam. Anda dengar ketukan pintu. Anda nggak tahu kan? Jadi nggak kasih masuk. Tapi kalau tahu dia sebut siapa? Man, Zaid. Zaid, Anda kenal punya teman akrab Zaid dan suaranya kenal, udah masuk. Nggak diketahui orang baik atau orang nggak baik, udah masuk. Kenapa? Ini si Zaid, yakni si Zaid al-ma'ruf. Tapi kalau ada orang lain, tok tok tok, udah ketuk pintu, kemudian man, dia bilang Abu Lahab. Dah Abu Lahab jahil. Abu Lahab kasmihi. Yani ismun ala musamma. Ya udah. Anda nggak akan buka pintu itu untuk kasih masuk Abu Lahab. Kenapa? Karena ainnya sudah diketahui dan halnya juga sudah diketahui. Bahwasanya dia apa? Majruh. Begitu juga di hadis. Kalau ini orang nggak tahu, bisa jadi dia baik, bisa jadi dia nggak baik. Jadi karena majhul itu sudah dhaif. Jadi di situ itu yang membuat hadis mubaham ini dhaif. Kalau tidak diketahui ainnya, bagaimana kita untuk mengetahui halnya? Bukankah kita dapati di kutubi rijal fulan majhulul hal. Atau ada namanya akan tapi tidak ada kita dapati yang meriwayatkan hadis daripada rawi ini melainkan hanya satu orang saja. Ini kan majhulul hal. Akhirnya ulama muhaddisin apa? Mendhaifkan ini hadis. Kenapa? Karena dia majhulul hal. Kalau majhulul hal saja, namanya sudah diketahui, dhaif. Apalagi yang namanya enggak diketahui, kan seperti itu logikanya. Jadi itu kenapa hadis mubaham atau sanad yang mubaham, ada sanad rawi mubaham di dalamnya, maka sanad ini dhaif. Maka beliau sebut sini al-khamisah hukmul mubaham ad-dha'f. Dhaif, ya benar. Ai idza kana fi sanadi wa lam na'lamhu. Ya, kapan dia dhaif? Kalau mubaham itu di sanad bukan mubahamnya di matan, seperti hadis Sayyidah Aisyah tadi. Itu pertama, kalau di sanad dan kita tidak ketahui dia. Yaitu kita sudah cek semua sanad, semua riwayat, semuanya ruwah atau musannifin meriwayatkan hadis ini daripada dia atau daripada muridnya, tapi dianya mubaham. Tetap mubaham dalam semua keadaan atau dalam semua tempat, dalam semua mawadhi' dan semua riwayat, dalam semua turuk. Ini tetap dhaif. Waruida atau li'adami wurudi fi tariqin akhar, kata beliau. Amma fil matni fala yadur, sebagaimana hadis Sayyidah Aisyah tadi, la yadur. Kenapa? Karena dia bagaimanapun parahnya itu mubaham atau bagaimanapun dia mubaham, itu tetap di situ adalah pasti sahabi. Karena di matan itu seperti yang terjadi tadi, hadis itu tidak diriwayatkan melainkan daripada sahabat. Wa sahabah kulluhum udul, walaupun dia mubaham, sahabah kulluhum udul. Makanya al-mubaham fi sanad la yadur.
Karena mayoritas mubaham di dalam sanad adalah mubahamnya sahabi, was-sahabah udul. Jelas ya? Wa faidatu ma'rifati, apa faedah saya mengetahui mubaham? Ya, irtifa'ul jahalah. Yang tadinya majhul sekarang sudah tidak majhul lagi. Yang tadinya dhaif akhirnya dengan ada muayyan, mubaham ini telah muayyan dengan riwayat lain, akhirnya yakni apa? Ma'lum, sehingga ada syarat lain terpenuhi sehingga yang tadinya dhaif menjadi sahih. As-sadisah, al-mas'alatu sadisah mengenai al-hadits al-mubham. Sannafa fil mubham wa bayanihi 'adadun minal ulama. Minhum Abdul Ghani bin Sa'id al-Misri wal Khatib al-Baghdadi wa min ashhariha. Banyak tentunya mengumpulkan hadis-hadis atau kitab-kitab, menulis kitab-kitab yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis mubhamat. Di antaranya adalah yang terakhir juga minal mutaakhirin atau sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini beliau sebutkan Abu Zur'ah Waliyuddin Ahmad ibn Abdurrahim Al-Iraqi, anaknya Al-Imam Al-Iraqi, yang mana Al-Imam Iraqi itu sahibul manzumah, adalah gurunya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau wafat 806. Ini penulis Al-Mustafad min Mubahamatil Matni wal Isnad. Ini namanya Abu Zur'ah, kunyahnya Abu Zur'ah, laqabnya Waliyuddin, namanya Ahmad Ibn Abdurrahim Al-Iraqi. Wafat tahun 826. Dan beliau juga adalah salah satu yang menulis kitab yang kita kenal dengan nama Tarhit Tathrib. Jadi situ ada dua musannif, bapak dan anak. Waliyuddin Al-Iraqi dan bapaknya Abdurrahim. Kemudian masalah selanjutnya. Qala di sini lam yadhkurin Nadhimul Baiquni rahimahullah taala al-hadits al-mu'annan wa dzakara al-allamatu Abu Numair rahimahullah fi ziyadati wa ta'rif al-mu'annan wa huwa qaulu rawi haddatsana fulan anna fulanan qala. Jadi mu'annan ini sebagaimana mutawatir tadi tidak disebutkan oleh Sahibul Manzumah al-Baiquniyah, juga tidak disebutkan oleh beliau Sahibul Baiquniyah mengenai al-hadits al-mu'annan, akan tapi ditambah oleh Al-Habib Abu Numair radhiyallahu anhu fi qawlihi mithlu mu'annanin mu'annanun warad ka anna amran qala dha falyu'tamad. Saya sudah singgung tadi bagaimana hukum mu'annan, sama seperti mu'an'an. Tapi kita baca di sini contohnya apa? Haddatsana fulanun anna fulanan qal. Syaitnya mana? Haddatsana fulanun anna fulanan qal. Anna fulanan qal ini tidak tasrih bisama. Jadi mungkin dia bertemu, mungkin enggak. Mungkin liqa, mungkin enggak. Mungkin ittisal, mungkin enggak. Maka beliau sebut sini ay annahul marwi bi anna bi fathil hamzah wa yajuzu kasruha wan nun musyaddadah. Jadi boleh anna atau inna. Haddatsani fulan anna fulanan qal. Haddatsani fulan inna fulanan qal. Ini namanya muannan. Contoh hadis muannan di sini. Qala al-Bukhari haddatsana Ibrahim bin Musa. Syekhnya Imam Bukhari di sini Ibrahim bin Musa. Qala akhbarana Hisham bin Yusuf. Qala haddatsana akhbarana Hisham bin Yusuf anna Ibn Jurayj Abdul Malik, nama Ibn Jurayj. Akhbarahum qala akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub anna Yazid bin Abi Habib akhbaru anna Abul Khair haddatsahu an Uqbah bin Amir qala nadartu ukhti atau nadarat ukhti an tamshi ila baitillah wa amaratni an astaftiya laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu faqala litamshi wa tarkab. Ini hadis mengenai nadar. Ini kalau di Kitubil Fiqh kita bisa dapati di bab atau kitab Al-Aiman wan Nuzur. Jadi syahidnya di sini adalah hadis ini adalah mithal untuk al-haditsil muannan sebagaimana beliau sebut di sini. Jadi anna Abul Khair haddatsahu an Uqbah bin Amir qala, kan? Sahabat di sini la yadur. Di sini Ibrahim bin Musa akhbarana, ini tasrih. Anna Ibn Jurayj akhbarahum, juga qala. Di sini juga tasrih. Akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub anna Yazid bin Abi Habib akhbarahu, juga. Tapi di sini banyak annana. Anna fulan akhbarahu, anna fulan akhbarahu. Akhbarahu anna Abul Khair, kan? Anna. Ada berapa anna di sini? Lebih dari 2. Annana. Haddatsahu an Uqbah bin Amir. Ini Uqbah sahabat. Kemudian misal yang kedua. Mithalun akhar muttasil wa akhar ghair muttasil. Tadi yang pertama tadi muannan tapi sahih. Kenapa yang pertama? Dia diriwayatkan di Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkannya. Jangankan muannan, al-mu'an'an saja banyak di hadis atau di kitab Sahih Bukhari. Jangankan al-mu'an'an, al-hadisil mu'allaq juga Imam Bukhari bilang an fulan, padahal enggak ketemu, itu pasti.
Tapi sudah ditutup oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kitabnya Taghliqut Ta'liq. Kemudian kata beliau di sini, tadi misal muannan muttasil sahih. Sekarang misal akhar. Muttasil wa akhar ghair muttasil. Qal ma dzakara al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah wa Abu Zubairi an Ibn al-Hanafiyah an Ammar radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda alaihi salam wa ja'alahu musnadan mawsula. Wa dzakara riwayah Qais bin Sa'd lidzalik an Atha bin Abi Rabah an Ibn al-Hanafiyah anna Ammar radhiyallahu anhu mara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli faja'alahu mursala. Jadi di dalam dua sanad, Al-Hafidz Ibnu Shalah menyebutkan di sini ada dua sanad. Sanad yang pertama muannan tapi sahih, sanad yang kedua muannan tapi mursal, yaitu apa? Inqita'. Min haitsu kaunuhu qala inna Ammaran fa'al wa lam yaqul an Ammar. Yang ke-9, ini yang terakhir, pembahasan kita terakhir untuk masalah al-haditsil muannan. Kata beliau, hukmul haditsil muannan jumhur ahli al-hadits anna ka'an fil hukmi. Sebagaimana seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya al-muannan sama hukumnya dengan al-mu'an'an. Wa dzalika fil liqa'i wal mujalasah. Kalau thabata al-liqa' atau thabatatil mujalasah atau thabatas sama', benar-benar ada pertemuan antara kedua rawi. Pertemuan antara kedua rawi dan al-marwi asy-syekh al-marwi anhu. Ketika dia yu'annin atau ketika dia yu'annin. Ketika ini sahih muttasil. Wal mujalasah wa sama' ma salamatil muannani min at-tadlis. Bagaimana kita syaratkan harus salamah, aman seorang muannin itu dari pada tadlis. Begitu juga di hadithi al-muannan yang baru kita bahas ini harus juga aman daripada tadlis. Agar kita hukumi al-muannan ini menjadi apa? Muttasil, bersambung sehingga dia sahih kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain. Ma'a salamatil muannani min at-tadlis wa qila huwa munqati'. Akan tapi ini pendapat kedua yang beliau yu'ti bihi bi sighatit tamrid qila. Lianna hadits al-muannan munqati' illa idza tabayyana sama'ul muannani 'amman rawa anhu. Kenapa munqati'? Ini berdasarkan pendapat yang tidak mu'tamad. Kenapa? Karena haditsil muannan, al-haditsil muannan itu munqati' pada asalnya katanya. Kecuali kalau tabayyun sebagaimana ya di an-anah tadi. Ini fulan an ana an Zaid, akan tapi dari tariq akhar dengan hadis yang sama dari murid yang lain didapati dia yusarrih bisama. Sebagaimana yang terjadi di mu'an'an ini, begitu juga yang terjadi pada al-mu'annan. Kalau ada daripada tariq lain yang tadinya al-mu'annan dhaif menjadi sahih. Kenapa? Karena tabayyana. Kita sudah memastikan adanya ittisal, adanya liqa, adanya mu'asarah antara kedua orang ini, yaitu rawi dan asy-syekh al-marwi anhu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.